misalnya, ini adalah catatan yang sebagian yang kami laporkan di Komisi 10. Bagaimana proses rekrutmen P3K tahun ini yang sudah memasuki tahap kedua itu. Baik secara regulasi banyak yang tumbang tindih tidak sejalan. Misalnya mengambil calon guru tetap yayasan itu bukan honorer, Pak. Guru tetap yayasan itu izinnya dari kami untuk mendapatkan untuk mengikuti sertifikasi. Tapi kami senang bahwa swasta bagus, berarti menunjukkan bahwa kita itu memang nggak bisa ada dikotomi antara negeri dan swasta, guru-gurunya bagus-bagus. Nah, kemudian yang kedua, secara teknis ini yang luput dari pemahaman kita bersama bahwa banyak sekali masalah di dalam rekrutmen yang kemarin. Misalnya, data itu dari Dapodik tahun 2020 terakhir diambil. Kenapa ada pendik yang bukan guru bisa masuk? Kenapa ada guru-guru yang linear sesuai dengan undang-undang guru dan dosen? Dulu kan guru-guru tidak bisa dibayar tunjangan profesinya kalau tidak linear. Jadi guru-guru ini rame-rame lah mengikuti pendidikan sekolah dasar sebagai syarat untuk guru kelas. Nah, ini nggak bisa masuk. Sebaliknya yang dari jurusan apa saja boleh masuk. Dan banyak lagi yang tidak akan saya sebutkan, monggo. Bagaimana secara teknis punya beragam persoalan sehingga implikasinya guru honorer yang ada di seluruh Indonesia yang datang dengan kapal laut, dengan tidur berhari-hari itu tidak bisa mengikuti event untuk mendaftar saja tidak bisa karena persoalan teknis ini. Jadi yang berhak malah tidak berhak, itu intinya Pak Ketua. Yang berhak malah tidak berhak. Dan ini aduan tangisan ini kami rasakan. Saya kira Bapak Ibu semua di sini merasakan aduan itu. Ribuan, ya Bu Hetifah, Ibu kayaknya banyak dikejar-kejar, Ibu apalagi Pak Ketua, semua yang ada Kang Dede, semua sini, Pak Fahri. Itu nggak bisa Pak. Jadi artinya ada sistem yang harus diperbaiki yang menunjukkan bahwa untuk penyelesaian guru honorer aja kesempatan tidak bisa dijangkau. Tiba-tiba guru kami, guru-guru penyelenggara ini yang bukan guru honorer dengan mengambil sertifikasi sebagai afirmasi yang total sekian itu, ya dengan sendirinya akhirnya tidak dilihat bagaimana kemampuannya yang lain, sertifikasinya yang menjadi menonjol, akhirnya kewalahan. Itu juga Pak Ketua tadi menyampaikan dengan sangat cerdas bahwa ini menimbulkan dua persoalan utama. Berbondong-bondong kami tidak bisa menyelenggarakan, kemudian yang sekolah di negerinya tersisih, jangankan bisa mendaftar. Karena untuk mendaftar itu harus sekian tahun berturut-turut ada di Dapodik. Jadi kalau dia nggak dapat jam, maka dia bayangkan bagaimana air mata mereka. Ya. Selanjutnya ini saya catatan-catatan boleh dilewatkan Mas. Sekarang kita ke rekomendasi. Karena saya tidak akan banyak-banyak karena Bapak Ketua tadi sudah amat sangat memahami persoalan ini. Jadi bagi kami adalah pemerintah daerah harus menyelesaikan persoalan guru honorer ini yang saat ini jumlahnya sudah melebihi 50%. Kemudian pemerintah daerah wajib menyelesaikan carut-marut persoalan guru honorer secara berkeadilan, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi dan mengisi kekurangan guru di sekolah-sekolah. Dan saya sangat senang di dalam prolegnas itu ada undang-undang ASN. Kiranya bagian yang mempersulit guru-guru itu, di undang-undang ASN itu kan
wajib tes begini-begini. Diberikanlah kelonggaran kepada mereka yang telah mengabdi atas nama dedikasi. Karena sebenarnya pemerintah daerah wajib berterima kasih kepada guru honorer ini yang telah lama mengabdi. Jadi kemudian seharusnya P3 itu bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer dan menyelesaikan kekurangan guru negeri. Jadi dengan demikian seharusnya rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan itu dulu dan diberi kesempatan kepada mereka yang telah lama. Dan kami juga setuju dengan swasta, amat sangat setuju. Tetapi keputusannya harus berkeadilan. Ya. Jadi perlu ada evaluasi model rekrutmen guru honorer. Guru honorer di sekolah swasta berhak mengikuti P3K, yang terjadi adalah guru tetap swasta yang direkrut. Gitu. Selanjutnya Mas, yang kedua, pemerintah seharusnya kembali kepada tujuan semula, yaitu penyelesaian guru honorer di sekolah negeri yang diambil dari honorer, bukan dari guru tetap. Ya, pemerintah seharusnya mengangkat guru yang sudah lama mengabdi, khususnya yang usia 35 tahun. Bahkan kami secara radikal sebenarnya sudah mengatakan boleh dong kalau yang 5 tahun, tetapi mungkin ada gradasinya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dengan gradasinya ini berarti harus memenuhi kualifikasi seperti ini. Sampai yang kemudian yang 35 tahun, artinya ya diizinkanlah mereka itu mengabdi kepada negeri ini. Dan harus ada juga penyelesaian tersendiri bagi guru honorer di 3T. Bapak Ibu mohon maaf dengan segala hormat. Saya kira di Kalimantan Ibu Tika udah sering mendapatkan, saya mendapatkan guru yang kakinya nggak bisa kembali. Karena dia harus berkilo-kilo jalan licin dan harus menahan kakinya itu kepada jalanan yang licin itu. Sehingga terbentuklah kakinya seperti ini. Ini baru case kecil. Nah, jadi itulah harus ada dengan cara khusus. Dan selama ini untuk mengatasi distribusi yang menjadi masalah, sebenarnya guru 3T harus direkrut dengan cara sendiri sesuai dengan kebutuhan dan dari masyarakat setempat. Ya Bu, kalau dari yang lain ada segala macam alasan untuk pindah. Mohon maaf yang kemarin itu program crash program, ada yang ngirim surat ke saya dengan segala macam, tapi saya nggak berikan. Itu anak-anak yang mereka alasan beginilah, tolong Ibu Ketum minta rekomendasi. Enggak. Karena kami tahu guru di daerah tersebut sebenarnya sangat membutuhkan. Gitu. Jadi ini kebijakan ini memang harus. Saya juga mau ada konsistensi dan koordinasi. Begitu saya sampai 1 juta, yang daftar 550. Apa soalnya? Ternyata di daerah tertentu hanya tersedia formasi sekian. Atau kepala daerahnya mengatakan ini dananya nanti menggerus DAU kami gitu. Banyak sekali kepala daerah yang mengadu kepada PGR. Jadi ini sebenarnya gimana gitu. Dan mohon kalau rekrutmen itu dilihat yang kebutuhannya. Sekolah agama, guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu sangat kekurangan. Guru di TK, guru guru bahasa daerah, guru PLB misalnya, yang seperti itu jadi tidak mencakup semuanya. Dan kami juga sangat berharap bahwa proses ini betul-betul harus dievaluasi kembali untuk keadilan. Ibu Bapak yang kami muliakan di sini, mohon dievaluasi kembali untuk keadilan, untuk penyelesaian sesuai dengan tujuan awal dari adanya P3K. Mengapa mereka itu karena mereka nggak pernah dilatih, ya. Sementara pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah hak. Dan saya mohon dengan segala hormat di dalam forum ini, jangan sampai tidak ada CPNS bagi guru. Itu akan sangat mematikan generasi muda yang ingin mengabdi kepada guru. Ngapain kami sekolah di LPTK? Dan itu adalah alarm bagi LPTK kami untuk tidak bisa melanjutkan.
Padahal dengan terbukanya teknologi ini, di mana anak-anak bisa belajar apa saja, maka masalah pedagogi, masalah karakter adalah kekuatan dari LPTK. Mohon dengan amat sangat. Dan terakhir, sampai hari ini, mohon jangan dilupakan, kami inilah yang menyelenggarakan anak-anak yang kadang-kadang belum sampai 60 ber3 tahun berturut-turut. Dan ketika kami rame yang lalu, mohon untuk tidak dihentikan bosnya, dan ternyata sampai tahun ini yang akan datang akan dihentikan. Bagaimana itu anak kami, Pak? Anak negeri, janganlah Pak seperti itu. Bos ini jangan sampai dihentikan buat mereka yang anak kami nih yang punya 60 siswanya, karena tidak diterima di negeri, kamilah yang merangkul mereka, memberikan kesempatan untuk bertumbuh sebagaimana warga negara yang lain. Saya kira demikian alasan kami mengapa perlu dievaluasi. Terima kasih. Monggo dari Ma'arif mau menyampaikan tambahannya. Izin Pak, tadi diserahkan ya. Izin. Monggo Mas Kiai Chandra. Terima kasih atas kesempatan.